Saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural. Mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini, karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam forum ini sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Langkah awal yang akan dilakukan apa Pak? Langkah awal secepatnya dalam rangka normalisasi organisasi, pasti akan ada komunikasi ya intensif kepada seluruh pihak yang kemarin gitu ya, kita tahu ada sedikit perbedaan, baik itu kiai-kiai kultural atau termasuk struktural. Itu langkah awal yang paling awal, sebagai juga termasuk kami akan rapat secepatnya ya. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu nanti. Di hari Sabtu akan ada rapat gabungan Syuriah Tanfidiyah. Nah, itu akan menjelaskan, menetapkan program-program ke depan yang lebih konkret. Dan mungkin Prof. No bisa menjelaskan program-programnya. Terima kasih. Jadi ada 4 program ke depan yang insya Allah beliau akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Program yang pertama adalah konsolidasi internal organisasi. Itu satu keharusan, soliditas organisasi. Yang kedua, percepatan kinerja, capaian kinerja, baik kinerja yang terkait dengan kepengurusan di daerah-daerah maupun juga yang sudah ditetapkan pada program kerja PBM sendiri maupun amanat dari muktamar tahun di Lampung. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan kombes dan muktamar sebaik-baiknya. Karena sekali lagi ini jiwanya, ruhnya ini kita memasuki 100 tahun kedua, 1 abad berikutnya lagi. Sehingga dari situlah dibutuhkan satu soliditas organisasi yang kokoh, melihat masa depan melalui perkhidmatan yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting juga sebagai awal yang tadi sudah disampaikan beliau, yaitu memperingati 100 tahun NU versi Masehi yang insya Allah jatuh 31 Januari 2026. Terima kasih. Adanya pemakzulan ketua umum oleh Suriah. Nah, itu problem. Ya, problem pertama itu problem organisatoris. Karena menurut kita, kalau apabila Rais Am ataupun ketua umum menurut konstitusi itu dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar, maka dilakukan muktamar luar biasa. Jadi yang bisa mengadili kedua orang ini, karena kedua orang ini mandataris muktamar, maka menurut konstitusi adalah muktamar luar biasa.
Artinya tidak bisa forum lain. Jadi kalau yang tidak itu kok inkonstitusional. Oh, itu Iya. walaupun sudah diputuskan oleh Rois Am sebagai Itu pucuk tertinggi dari PBNU kan iya. Rois Am ya. Iya betul, tapi kan paling tinggi. dibatasi oleh konstitusi. Dibatasi Anggaran oleh dasar. anggaran dasar. Oke. Kewenangan yang diberikan itu ketertinggi kepemimpinan itu kan yang sifatnya irsyadiyah, memberi petunjuk, taujihiyah, mengambil arahan, mengawasi, mengkoordinasi, tapi tidak sampai kepada pemakzulan. Nah, ketika melampaui itu, kalau sudah masalah pemakzulan, itu forumnya adalah muktamar luar biasa. Jadi itu prihatin. Ya, mestinya Surya itu mengawal konstitusi, justru melanggar konstitusi. Loh, bisa dibilang melanggar konstitusi ya? Iya, kan melampaui. Nah, jadi saya kira itu di situ anunya itu ada problemnya. Dan kedua, tidak biasa tradisi NU seperti itu. Saya bilang kemarin juga bahwa kalau orang NU itu kalau mustus penting-penting itu bukan hanya pengurus, tapi ada di luar pengurus, ada masyayikh, ada apa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu kalau mau mutus penting nanya dulu ke Khalil Bangkalan, karena beliau itu dianggap Syekhin Basir, guru yang sangat penting. Iya, iya. Yang waskito. Jadi banyak ulama-ulama ini enggak, urusan NU dianggap urusannya pengurus. Itu kan tidak sesuai tradisi. Kemudian masalah yang dituduhkan yang oleh mereka disebut sebagai qat'i, itu saya kira masih dipersoalkan. Qat'i seperti apa? Qat'i dalam arti kan menurut pengertiannya kan jelas, yang sudah jelas. Jelas. Padahal belum tentu ini. Belum ditabayun, belum ditahqiq, belum melalui proses Klarifikasi. atau pengadilan. Karena memang sudah bukan lembaga pengadilan, bukan lembaga tahkim dia itu. Ini kita ngobrol tidak dalam rangka memihak kepada kubu A atau kubu Tidak, B, nggak ada ya? Tidak. Ini kita ngomong Jadi objektif tidak aja ya. tahkim, karena tidak diproses secara. Kemudian bobot kesalahannya itu apa sudah sampai kepada tingkat pemakzulan itu masih harus diklarifikasi, harus diuji dulu. Jadi dalil-dalil qat'i itu nggak masuk di situ. Sesuatu yang belum bisa dikatakan qat'i. Bobotnya, standarnya apa. Nah, tapi yang lebih penting daripada itu, jadi kan diputuskan oleh lembaga yang tidak kompeten, dilakukan melalui forum yang tidak konstitusional, masalahnya sendiri belum secara jelas melalui proses peradilan yang seharusnya terjadi. Dulu saya mendengar bahwa Pak Jokowi memberikan kos tambang kepada ormas. Saya sambut gembira. Barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI. Nah, NU Muhammadiyah dan sebagainya. Apresiasi. Tapi setelah melihat saya dengan betul-betul saya merenung dengan objektif bahwa menyimpulkan madorotnya lebih besar. Antara lain apa? Ketegangan antara, kalau sebut nama lah, Gus Yahya dan Saiful dulu. Saiful yang di-backup oleh Gus Am. Antaranya faktor ini, sebab apa? Tambang ini. Saya nggak akan ikut masuk ke dalam, yang jelas itu juga menjadi sebab konfliknya antara Ketua Umum dan Sekjen, yang Sekjen di belakangnya ada Gus Am. Oke. Kalau menurut Buya, kalau memang banyak mudaratnya, kenapa diambil oleh PBNU? Ya, saya katakan pertama kali mendengar saya menyambut gembira lah, welcome lah. Tetapi setelah sekarang kita renungkan dalam-dalam, jelas sekali madornya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadi bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu? Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, ada kebaikan, ternyata belum sampai ke sana sudah jelas di sini sudah pecah, sudah mador, sudah melahirkan kemadorotan. Oleh karena itu pendapat saya kebalikan,
sebagai Mustasyar PBNU. Iya, oke. Kalau menurut Buya, apa motif utama dari Pak Jokowi memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan termasuk NU? Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang ikut berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan itu jebakan. Sehingga akhirnya nanti ormas ini lumpuh, tidak mampu untuk memberikan kritik atau masukan ya, rekomendasi yang agak tajam dari pemerintah. Yang tadinya merupakan kemaslahatan atau blessing menjadi kemadharatan, keris, laknat, kutukan. Buktinya itu pecah. Dan lagi, kalau kita lihat komentar netizen yang menyinyir, yang meremehkan NU ketika berkaitan dengan tambang, luar biasa. Sehingga kita sudah tidak dianggap lagi sebagai ormas keagamaan, ormas yang civil society, yang akan kritis, yang ingin membangun keseimbangan dengan pemerintah, nggak dianggap itu lagi sudah. Ya, bukti juga sebagai penjaga lingkungan, moral, penjaga moral yang hidup. Bukti ya, sama sekali PB ini nggak pernah kritis terhadap pemerintah. Setelah ada konsesi. Iya. Dulu saya banyak sekali mengkritik Pak Jokowi. Ketika beliau benar, saya dukung. Contoh 212, saya pasang badan. Ya. Karena memang menurut saya 212 ini bahaya, bukan kebangkitan Islam, tapi ya politik lah. Yang kedua, ketika beliau ingin sekolah 5 hari, 5-day school. Nanti madrasah di desa yang nganggur itu, karena pulang jam 5. Nah, saya protes itu, atau saya mohon supaya dibatalkan sudah keputusan Menteri Pendidikan Pak itu Afandi Muhajir Effendi. Yang ketiga, Hari Santri Pak Jokowi maunya tanggal 1 Muharram. Saya 2 kali, 3 kali ya. Nggak benar Pak 1 Muharram. 1 Muharram itu hari Islam milik dunia, milik masyarakat internasional. 1 Muharram. Jadi apa? Tanggal 22 Oktober. Yaitu di mana Rasul Jihad Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa jihad hukumnya fardu ain. Barang siapa mendukung atau menjadi cecunguknya penjajah, boleh dibunuh. Walaupun nggak kafir, masing-masing nggak kafir, boleh dibunuh. Sampai segitunya. Jadi Hasyim Asy'ari fatwanya itu juga beberapa kiai kumpul, bukan sendirian, bukan tanggal sendiri, bukan. Mengundang para kiai 2 hari itu, tanggal 20 dan 22, mengeluarkan Rasul Jihad, melawan penjajah hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib. Kemudian itu akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Syaifuddin mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas diundang, ormas Islam. Setuju tidak 22 Oktober? Narasumbernya almarhum Profesor Azwati Azra dan Direktur Pesantren waktu itu Al Idrus ya namanya. Dan saya. Jam 2 kita mulai diskusi, jam 9 malam semua ormas Wasliyah, PT, Al Irsyad, Matul Anwar, apalagi Nahdlatul Wathon, Wasliyah, Ittihad, semua setuju tanggal 20 Oktober. Jadi Pak Jokowi mengeluarkan kepres dan alhamdulillah Hari Santri 20 Oktober. Oke, jadi kemudian Omnibus Law, saya kritik banyak poin-poin yang menguntungkan konglomerat lah, merugikan pengusaha kecil atau petani. Sampai datang ke rumah Pak Pratik Seknet dan Pak Panglima, Pak Hadi Cahyanto. Mana yang nggak setuju. Gitu. Kemudian, apalagi Undang-Undang Pesantren. Undang pesantren ada poin-poin yang melemah atau merugikan pesantren. Saya beri masukan. Iya. Ya. Jadi artinya 11 tahun bukan berarti saya sukses sekali 100% enggak, tapi ada legacy adalah. Termasuk mengkritik pemerintah dengan seluruh kebijakan. Dan menurut Buya itu tidak terjadi di era setelah Buya sama sekali. Pasca diberikan konsesi tambang itu. Iya. Seperti misalnya kelangkaan minyak goreng, nggak pernah ada suaranya. Korupsi ini, bencana alam ini. Ya ada sih, tapi nggak begitu menggigit. Ya. Menurut Buya, apakah Pak Jokowi harus bertanggung jawab terhadap situasi PBNU saat ini terkait dengan pemberian konsesi tambang? Bukan hanya PBNU ya,
Umat Islam Muhammad juga diberi. Iya. Muhammad banyak masih pikir-pikir panjang juga. Apapun seorang pemimpin ketika mengambil keputusan atau kebijakan, berarti harus ikut bertanggung jawab. Dunia akhirat.